Oke, selamat pagi Dokter Ida Ayu. Selamat pagi Keiko. Ya, kita langsung mulai kegiatan kita yang pertama ini pagi hari ini. Jadi untuk introduce kan kalau nggak kenal itu rasanya kurang gimana gitu dok sama Keiko. Jadi mohon diperkenalkan diri dulu, aktivitas sehari-harinya sebagai apa kepada rekan-rekan yang sudah hadir baik secara virtual maupun secara offline di tempat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, nama saya Ida Ayu Putu Devina Praitali, biasanya dipanggil Dayu. Kegiatan saya sehari-hari praktek di klinik dental estetik studio. Oke, selanjutnya bisa perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Keiko Kineta Damatika, biasa dipanggil Keiko. Aktivitas saya sebagai mahasiswi di UPN Veteran Jawa Timur, juga menggeluti di dunia food grand Sidoarjo. Lalu apa lagi ya? Aktivitasnya organisasi di Parpas juga. Ya, Wah, ternyata luar biasa. Bisa beri tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Nah, jadi ada kegiatan siang hari ini kita punya aturan main teman-teman. Jadi kalian bisa simak talk show kita itu. Saya mau di kegiatan pagi hari ini kita mempunyai komunikasi dua arah. Jadi nggak cuma dari kita yang ada di stage ini memberikan berbagi cerita dan pengalaman, tapi juga teman-teman nanti ada dua termin pertanyaan sharing, kalian bisa ceritakan saya mau jadi seperti ini, seperti gimana sih, seperti ini juga gimana, kalian bisa tanya-tanya kepada narasumber yang hebat-hebat yang pagi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, langsung saja dengan pertanyaan yang pertama buat kedua narasumber kita ini. Kita kan punya tema inspiring dan meaningful. Untuk teman-teman sudah pada tahu nggak sih inspiring dan meaningful itu apa? Nah, inspiring itu kita harus bisa menjadi pribadi atau anak muda yang bisa menginspirasi sekitar kita. Makanya kenapa tema besar kita pada kegiatan Sidoarjo Youth Voice yaitu inspiring dan meaningful. Kita jadi orang itu harus bisa menginspirasi dalam hal apapun, sekecil apapun yang kita lakukan. Dan kita bisa bermakna terlebih untuk diri kita sendiri dan terlebih lagi untuk orang lain. Nah, pengertian inspiring dan meaningful menurut Dr. Ida Ayu dan Keiko itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Dok? Inspiring itu menurut saya adalah seseorang yang bisa menginspirasi kita, memotivasi, terus menjadikan memberi contoh yang baik, yang positif, yang bisa menjadikan kita juga positif juga. Oke, Ko, gimana pendapatnya? Kalau inspiring sama kayak pernyataan Dr. Ida, kalau misalnya sosok yang bisa dijadikan role model sebagai panutan untuk kita ke depannya gitu. Udah sih singkatnya kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih dalam, pembahasan yang lebih dalam, bisa ceritakan nggak sih dok sama Keiko pengalamannya dulu berproses menjadi seorang dokter gigi, dan kalau kita tahu Keiko seorang mahasiswi yang juga kalau kalian bisa lihat di Instagramnya dia seorang foodgram influencer di sosial media, followersnya juga lumayan. Gimana sih caranya bisa bertahan konsisten dan prosesnya seperti apa sih menjadi seorang dokter gigi menurut Dokter Ida Ayu dan menjadi seorang influencer di sosial media versinya Keiko? Mungkin prosesnya bisa dijelaskan di awal mulai dulu, kenapa kok bisa menjadi seorang dokter gigi, bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada. Jadi dulu awalnya nggak ada cita-cita untuk menjadi dokter gigi. Dulu awalnya pengennya jadi dokter umum. Nah, terus sama orang tua dikasih pandangan lain untuk jadi dokter gigi aja, kuliah dokteran gigi. Terus tanpa saya banyak berdebat, ya udah diturunin lagi dokter gigi. Nah, ketika di proses itu orang tua juga sosok yang sangat menginspirasi saya, dan saya sudah dilatih untuk fokus untuk ngerjain hal kecil, ngerjain semuanya sampai selesai gitu. Jadi tanggung jawab mulai dari hal sederhana ya dok ya. Iya, betul. Nah, terus saya yakin semua di sini kalau ngalamin kuliah pasti semua kuliah itu berat ya mas ya. Iya.
Nah, Kayak dulu tadi yang dari rambutnya gondrong tadi yang skripsi akhir barusan tadi dia cerita. Nah, jadi waktu di perkuliahan itu lumayan berat banget sih, menurut saya berat banget. Terus tapi saya fokus sama tujuan saya, fokus tanpa membanding-bandingkan dengan teman-teman lain, tapi fokus aja ngejar, fokus belajar, fokus nyelesain klinik, yang fokus nyelesain target yang ada di kuliah, sampai akhirnya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan gitu. Memuaskan untuk orang tua karena memang orang tua juga nge-push kamu harus bagus, harus lulus dengan nilai terbaik, terus sampai sekarang di titik yang udah punya klinik sendiri. Nah itu Sudah berapa lama kliniknya, Dok? klinik kalau praktek sendiri mulai tahun 2013 kayaknya. Wah, sudah hampir 7 tahun ya, Dok, ya kliniknya. Dari 2011 lulus, 2011 awal lulus itu masih ikut klinik, masih ikut yayasan, itu masih gabung dengan teman-teman yang lain. Nah lalu nabung ngumpulin dana buat buka klinik sendiri, fokus aja dan nahan kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar. Iya, jadi saya bisa ngambil kesimpulan bahwa kan tema kita yang talk show yang kedua ini kan prepare for your future. Jadi untuk mempersiapkan ke masa depan itu memang butuh konsistensi dari sejak kuliah ya, Dokter. Iya, Dari hal sederhana ya, Dok ya. Betul. Kita harus nyadarin kalau kita itu sukses atau kita mau mencapai tujuan itu ada di tangan kita. Orang tua cuma memfasilitasi aja. Nah, terus kita harus sadar itu, kita harus kejar, harus fokus. Banyak sih godaan waktu kuliah itu, Mas, banyak godaan. Cuman ya, karena saya Ada lihat cowok-cowok yang goda nggak, Dok, kira-kira? nggak ada. Oke. Kalau dari Keiko sendiri gimana? Di dalam proses menjadi seorang influencer, sekarang kan sudah ibarat kita lihat semua orang pasti punya Instagram, semua orang pasti main sosial media. Nah, Keiko ini sebagai influencer gimana sih untuk memberikan itu semua dari dulu sejak SMA? Kan Keiko masih menjadi mahasiswa, kalau dokternya sudah lulus. Nah, gimana? Kan banyak teman-teman juga yang mahasiswa, tadi saya tanya beberapa, gimana sih untuk prepare for your future itu sebagai seorang influencer, versinya Keiko seperti apa, bisa berbagi sama teman-teman yang hadir? Oke. Awal mulanya itu kan aku punya hobi foto sama bermain media sosial pada saat SMP, dimana kan nggak ada tuh zamannya filter atau apapun, ya udah sekedar foto pakai SLS upload. Dan dari situ mulai deh foto-foto seperti di hire sama produk-produk, terus dimintai tolong buat promosikan produknya teman. Awalnya sekedar kayak gitu, dikasih barangnya cuma-cuma, tapi lama-kelamaan banyak yang tertarik kan gitu, terus sehingga aku berani memasang harga. Tapi waktu SMP kan nggak mungkin lah banyak-banyak kan, jadi kayak buat uang jajan sendiri. Nah dari situ aku udah mulai bisa tuh ngasilin uang sendiri tanpa minta mama papa. Jadi di situ kayak aku ngerasa bahwa oh ternyata enak juga ya hobi dibayar. Dari situ aku mulai konsisten, aku mulai mempelajari yang namanya sosial media di Instagram itu kayak gimana, terus foto yang baik itu kayak gimana, promosi juga. Kebetulan aku di SMK juga ngambil jurusan pemasaran. Nah di situ aku SMK mulai mana dulu? SMK 2 Buduran. Oh, SMK Sini, 2 ya, Buduran. dekat. Sama, saya juga alumni SMK 2 Buduran. Jurusan apa kak? Multimedia. Oh multimedia. Gitu. Jadi dari situ aku mulai mempelajari gimana sih branding produk. Nah tapi nggak selesai di situ aja, aku juga mulai bagaimana sih cara branding diriku sendiri melalui aku belajar di organisasi Parpas gitu. Wah, jadi kalau versinya Keiko yang saya dapat tadi belajar dan belajar ya. Benar. Sama Jadi, cari pengalaman juga, harus berani mengejar apa yang kita inginkan, bukan sekedar ikut-ikutan aja, harus pikir ke depan gitu. Jadi waktu itu emang aku pernah sih waktu masuk SMK itu kan udah mulai
apa ya, banyak yang endorse. Nah itu Iya. banyak banget angkatan kak kelas itu nggak suka sama aku. Di situ kayak aku ngerasa kalau apa yang aku lakuin ya nggak ada salahnya juga, mungkin ya hanya haters atau iri gitu ya, jadi aku biarin. Jadi itu yang bikin aku apa ya, membuat aku ngepush diriku supaya aku lebih maju lagi gitu. Dan di situ aku mulai belajar buat menjadi diriku sendiri. Kalau ada orang yang ngasih kritik ya diambil aja yang positif, jadi nggak perlu pusing-pusingin apa yang menjadi apa ya yang nggak disukai orang itu. Ya udahlah, biarlah orang itu juga kayak gitu, biarin gitu. Kita ngelakuin apa yang kita menurut kita benar, ya udah lakuin aja. Wah, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita teman-teman. Tapi kalau dari Dokter Ida Ayu, kuncinya itu adalah konsisten dengan hal-hal yang sederhana. Jadi kita konsisten sejak kuliah. Tadi Dokter Ayu sudah cerita banyak tantangan, banyak godaan ketika kuliah, tapi Dokter Ida Ayu bisa menyelesaikan kuliahnya dan sampai bisa berpraktek menjadi seorang dokter gigi. Kalau dari Keiko tadi adalah kita harus menjadi anak muda yang belajar dan belajar yang saya tangkap. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih buat Keiko dan Dokter Ida. Sosok inspiratif siapa sih yang selama ini tetap menginspirasi Dokter dan Keiko sehingga Dokter dan Keiko ini masih bisa stay sampai sekarang di passionnya menjadi seorang dokter gigi dan Keiko menjadi seorang influencer. Kira-kira sosok inspiratif siapa yang sampai saat ini menginspirasi Dokter dan Keiko? Dari Dokter Ida itu. Sosok inspiratif mama. Mama itu. Jadi mama itu jangan pernah menyerah. Jadi nah itu yang itu yang menjadi inspirasi saya. Ketika kita ngejar sesuatu itu kita jangan menyerah dan harus dapat. Harus dapat. Jadi sosok inspiratifnya ibu ya berarti. Iya. Hal apa sih yang kok sampai ibu menjadi sosok inspiratif? Contohnya kerja keras di bidang apa? Dulu waktu aku masuk kuliah kedokteran itu, jadi dari kecil sudah disounding untuk jadi dokter gitu. Nah, ketika masuk beneran, ketika aku daftar beneran, ternyata biayanya besar banget. Nah, waktu itu kita ada tabungan satu rumah di Bali. Nah, karena aku nggak ada emosi yang ada rumah nggak dipakai di Bali, rumahnya peninggalan papa, waktu papa udah almarhum. Nah, itu dijual buat kuliah. Jadi saya 2 bersaudara, itu saya anak pertama, anak kedua adik, itu dijual demi saya bisa masuk kedokteran. Jadi dari situ saya benar-benar ya itu yang membuat saya juga kuliah nggak boleh main-main. Terus mama aja bisa ngorbanin rumah, menurut saya juga itu rumah kayak itu peninggalan papa satu-satunya ya. Terus aset kita dulu cuma itu aja. Tapi mama rela menjual itu untuk masa depan anaknya. Iya betul. Nah, tepuk tangan teman-teman buat pengalaman yang sudah kita punya sama Dokter Ida. Kalau dari Keiko sendiri, sosok inspiratif siapa sih yang sampai detik ini? Keiko tadi kan sempat cerita banyak haters lah dan sebagainya, tapi kenapa masih tetap bisa stay sampai sekarang? Kira-kira siapa yang jadi inspirasi Keiko? Oke, sosok inspiratif saya di bidang influencer itu ada Kak Karina Filda. Nah ini pasti tahu ya, Karin ya. Nah itu aku dari dulu ngikutin, cuma yang aku suka dari Kak Karin ini adalah kegigihannya. Dia tuh anak muda yang benar-benar gigih sama apa yang dia pengen, sama apa yang dia cita-citain, sama apa yang dia mau. Nah terlepas dari apa yang mungkin nggak bisa diambil contohnya yang kayak negatifnya lah ya. Nah aku ambil positifnya aja. Dan disitu aku mulai belajar buat gimana sih mengelola sosial media yang baik, terus cara bisa bersosialisasi dengan baik. Terus yang kedua, kalau di bidang program itu ada Kak Magdalena sama Kak Ken and Z. Nah itu mereka sepasang suami istri yang benar-benar melakukan apa yang dia mau. Jadi aku mikirnya dulu kan pengen banget tuh jadi bos yang makan itu loh kan. Nah itu, tapi kan kayak susah gimana ya mulainya. Nah aku dari situ kayak aku coba deh promosikan sebuah produk makanan, review segala macam. Nah di situ poin utamanya, dan aku mencoba buat belajar lagi.
gimana caranya review, terus gimana branding produk. Jadi mereka bertiga ini benar-benar menginspirasi banget buat aku sampai aku bisa ada di titik ini. Ya, jadi kalau dari Kiko sendiri memang sosok inspiratifnya itu adalah orang-orang yang sudah bergerak di bidangnya sesuai dengan bidangnya itu menjadi seorang foodgram influencer di sosial media. Nah, selanjutnya kita punya tema kan inspiring dan meaningful. Seberapa bermakna sih dokter profesi menjadi seorang dokter gigi sampai sekarang itu seberapa bermakna menurut dokter? Dari sini dari profesi saya bisa banyak kenal banyak orang Mas, dari berbagai kalangan. Terus happy kalau lihat hasil pasien itu bagus, happy kalau bikin pasien lebih cantik, lebih ganteng gitu. Terus happy kalau lihat pasiennya puas, giginya atau pasien sharing sama saya tuh happy banget gitu karena udah dibuat bagus gitu. Nah, teman-teman kalau pengen merapikan gigi bisa langsung ke kliniknya di mana dong kliniknya boleh tahu? Di Magersari Permai Deki 2 di daerah dekatnya Langkah Kita Dojo. Oke, saya pernah ke sana. Kalau versi itu sendiri, seberapa berarti dan bermaknanya sih menjadi seorang influencer di sosial media? Versinya Keiko bisa dijelaskan. Versiku aku bisa menjadi diri sendiri, yang dimana bodo amat lah sama apa yang orang bilang, walaupun itu menjatuhkanku, tapi aku berasa kayak disitulah aku bisa menjadi diriku. Dan aku juga seneng banget buat nolong UMKM yang ada. Kan di situ kan pasti ada beberapa yang apa ya namanya, aku free diskon atau gimana ya, kadang aku bantu juga. Dan itu aku seneng banget buat nge-branding produknya UMKM terutama yang ada di Sidoarjo. Jadi sama-sama seneng lah gitu kan. Terima kasih. Jadi kalau itu tetap bisa membantu orang itu menjadi suatu kepuasan tersendiri. Seperti dokter tadi juga membuat orang terlihat lebih cantik, lebih ganteng, itu menjadi sebuah kepuasan dan kebermaknaan dari sebuah profesi ya dok ya. Oke, nah sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama saya buka. 3 dulu yang mau bertanya kepada Dr. Ida maupun kepada Keiko. Bisa angkat tangan 3 orang terlebih dahulu. Jadi saya di awal sudah bilang bahwa kita ini di sini santai, kita lebih banyak komunikatif, baik dari audiens maupun dari narasumber dan sebaliknya. Mungkin ada 3 orang yang penanya di termin yang pertama ini. Bisa angkat tangan, mau tanya apa saja, silahkan tanya ke Dr. Ida maupun ke Keiko. Ada? Ada penanya ya? Oh, bisa berdiri, sebutkan nama dan profesi, mungkin mahasiswa atau apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Ferry Afandi dari Kampung Sinau Sidoarjo. Aktivitas saya saat ini sebagai mahasiswa semester 1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya mau bertanya kepada Kak Kiko, sebagai mahasiswi maksud saya, dari mulai SMP saya lihat aktivitas Kak Kiko itu bisa mencari penghasilan sendiri tanpa harus meminta orang tua. Nah, menurut saya untuk belajar dan mencari penghasilan sendiri itu cukup sulit. Mungkin Kak Kiko bisa mengasih saya tips bagaimana sih cara manajemen waktu dengan mencari penghasilan sendiri dan mengurusi begitu rumitnya sekolah. Dan saat ini Kak Kiko pun masih menjadi influencer dan mengikuti organisasi Parpas ya. Iya. Nah, Parpas. Oke, nah mungkin bisa di-sharingkan tips dan pengalamannya cara manajemen waktu supaya semuanya aktivitas kita itu tersusun sesuai rencana kita. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat penanya yang pertama. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Keiko. Jadi yang pertama tipsnya adalah kita harus buat dashboard atau timeline waktu yang dimana jadwal. Jadi biar teratur gitu jadwal-jadwal yang ada. Terus kalau misalnya kita memerlukan sesuatu itu kita harus lihat ini benar-benar kebutuhan atau cuma sekedar keinginan.
kayak gitu. Terus habis itu mungkin kalau misalnya aku kan bisa mencari sesuatu hal yang jadi hobiku, yaitu lewat foto. Dan di situ aku nyoba buat mencari lingkungan pertemanan yang dimana isinya tuh kayak seputar dengan foto, dimana aku bisa kerjasama, terus kayak apa yang namanya, membuat kayak kegiatan atau gimana itu bisa sih. Jadi manajemen waktu, terus kita itu harus benar-benar membuat timeline yang ada dengan tersusun rapi. Terus kalau manajemen waktu ya tadi ya, itu ya benar dari awal sih harus membuat timeline yang ada. Terus kalau untuk tips untuk mengatur keuangan itu bisa ditulis tadi, menulis apakah ini sekedar keinginan atau ini juga kebutuhan. Jadi benar-benar kita harus atur semaksimal mungkin, terus juga mencari kegiatan yang mungkin bisa menyalurkan apa yang menjadi bakatnya kita. Karena menurut aku semua bakat itu pasti ada nilainya, pasti itu. Entah itu kalau ada yang suka desain grafis itu bisa loh kalian buka yang namanya kalau desain grafis itu Kak, kayak open vektor kayak gitu loh. Oh ya gitu. Terus kalau misalnya kalian suka buat fotografi kan bisa open yang namanya aku bisa loh ngefoto produkmu sebagus mungkin. Atau kalau kalian bakatnya di bidang berjualan, kalian coba berjualan, jangan pernah takut yang namanya gagal atau diremehkan. Karena emang dari aku SMP itu aku nggak peduli yang namanya kok kamu nggak malu sih nyari uang, kan kamu harus ada uang dari mama papamu. Ya aku mikirnya ya terserah aku nggak apa-apa. Kalau misalnya ini yang menjadi aku buat kedepannya lebih baik ya kenapa enggak. Jadi itu sih Kak, apakah terjawab? Sangat terjawab, terima kasih. Jadi memang benar, si Keiko ini sangat memanajemen waktu dengan baik. Itu bukan karena saya mau, karena benar-benar pengalaman di event kali ini. Contoh, ada chatnya dia, saya bilang, Kak, saya dapat pertanyaan untuk kegiatan Yesus ini hari apa? Saya bilang ke itu hari Kamis. Saya Kamis pagi sudah di WA sama Kak, pertanyaannya hari Kamis ya. Jadi benar-benar dia sudah scheduling kehidupannya dia lah, waktunya dia. Jadi memang betul katanya Kiko memang harus punya manajemen waktu yang baik dengan cara kalau versinya Kiko dengan cara mungkin dia ditulis jam sekian dia harus ngapain, hari ini harus ngapain. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya di sini bisa angkat tangan. Nah, ini anak-anak kayaknya mahasiswa masa pasif aktif lah. Wah, ini dari forum tadi kalau nggak salah ya. Oh, Kerembung. Nah. Terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan, Kak, boleh keduanya? Boleh. Ini, Kak, dari dokter, itu kan dari segi profesi, dan untuk yang Kak Keiko kan dalam segi hobi ya. Nah, itu kan terkadang dalam hal kita ingin mencapai sesuatu hal, itu kan perlu percaya diri ya Kak ya. Nah, terkadang itu ketika kita sudah mulai melangkah, itu mulai insecure-nya mulai masuk gitu. Nah, itu seperti apa untuk menunjang keinginan kita gitu, karena kan biasanya kita tuh merasa kok saya kentang sekali gitu dibandingkan yang lain. Terima kasih, sekian. Apa tidak yang terakhir tadi pertanyaan apa? Kita apa tadi? Tentang apa itu tentang? Tentang itu kayak dan apa-apa itu. Habis kalau insecure pernah nonton nanti kita cerita tentang hari ini kayaknya. Ya, kayaknya pertanyaan. Oke, bisa dijawab mungkin dari Dr. Ida Ayu dulu. Silakan. Ya, jadi selama perjalanan hidup kita masih pernah namanya merasa insecure, tapi kita juga harus ingat kita punya value, kita gali kelebihan kita gali value kita harus cari kelebihan kita atau value kita di mana, yaitu yang dimaksimalin. Jadi kita tetap di sisi lain buat manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan ya, Dok ya. Ayo tetap kita harus tahu kelebihan kita di mana sehingga itu bisa balance gitu ya, Dok ya. Digali terus value-nya, kelebihannya digali terus. Oke, kalau dari Keku, menanggapi pertanyaan dari Mbak tadi. Kalau aku
aku pernah ya namanya insecure, benar-benar parah banget insecure-nya. Cuma aku ada di satu titik pernah vakum dari Instagram selama 2 minggu karena rasa insecureku. Tapi aku berusaha selama 2 minggu itu mencari kegiatan yang positif banget, yang dimana itu nggak berhubungan sama sosial media, dan aku mencari yang namanya apa ya, kegiatan yang benar-benar bisa membangkitkan aku buat lebih percaya diri. Kalian bisa, mungkin kalau merasa insecure, kalian bisa jangan fokus sama apa yang menjadi orang lain nyatakan, tapi fokus apa yang menjadi diri kalian sendiri, apa yang ada di dalam kalian ini. Kalian itu benar-benar berharga loh. Kalian ini nggak ada kalian ini nggak ada sosok yang bisa ditemui di orang lain. Jadi setiap orang itu punya value-nya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalian jangan fokus ke apa yang bikin kalian itu down, tapi justru kalian harus fokus dan gali lagi kepada kelebihan kalian. Itu sih Kak. Oke, apakah terjawab? Oke, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ada dari sebelah sana, dari belakang. Boleh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, perkenalkan saya Martika. Saya mau tanya ke dokter Ida. Izin dokter menanyakan, saat ini kan dokter Ida itu sebagai dokter gigi itu termasuk sebagai tenaga kesehatan. Dimana kita tahu semua bahwa tenaga kesehatan itu baik yang medis maupun non medis itu kan beresiko terpapar COVID-19 seperti itu ya. Dan untuk beberapa rumah sakit aja, kalau di dokter gigi itu kan pasti ada batasan tindakannya di saat pandemi seperti ini. Yang saya tanyakan, menurut dokter Ida sendiri itu bagaimana caranya mempertahankan motivasi semangatnya sebagai seorang tenaga kesehatan saat pandemi seperti ini. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab dok. Pertanyaan dari kakaknya tadi. Ya, jadi waktu awal musim infeksi itu, awal ya bulan Maret itu memang jujur aja takut. Sempat off 1 minggu aja sih, tapi sempat off 1 minggu, terus tapi selama 1 minggu itu saya cari APD, saya cari buat vaccination, jadi ada untuk memperlengkapi keamanan pasien dan keamanan dokter juga. Jadi vaccination itu sebenarnya untuk vakum droplet. Jadi ketika sekali kalau tindakan gur itu kan ada droplet ya dari saliva ya kan, kita buka mulut rentan banget ya. Nah itu saya gunakan 1 minggu itu untuk memperlengkapi diri gitu. Terus setelah berjalan waktu, apa yang bikin saya semangat itu karena pasien-pasiennya itu juga semangat untuk memperbaiki gigi mas. Jadi mereka cari-cari juga, terus mereka juga gimana ya, sama-sama ya ada rasa takut, ada rasa ragu juga. Cuman pasiennya juga karena kebanyakan juga itu estetik, memang kita ngerjainnya bedah juga ada semua. Cuman kalau pasien saya sendiri itu kebanyakan estetik. Jadi yang pasien-pasien behel itu kan udah nggak mungkin mereka nggak kontrol ya. Jadi harus terkontrol terus. Jadi ya itu sih yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan perawatan mereka gitu sampai akhir gitu. Jadi tapi sambil tetap ada dok ya, selama pandemi ini tetap berjalan normal ataukah ada penurunan pasien dari pasien dokter gigi sendiri? Saya ngerasanya tambah meningkat sih karena waktu itu kan dokter gigi banyak yang tutup ya. Nah terus akhirnya pada lari ke tempat saya gitu. Jadi justru di pandemi ini malah naik ini. Iya karena katanya nyari dokter gigi susah. Terus banyak dokternya juga mungkin masih belum berani. Terus ya akhirnya banyak yang datang. Protokol kesehatan tetap ada ya? Iya tetap sih, tetap ada. Ya itu kayak vaccination mas, itu kita beli peralatan yang lumayan sih untuk memperlengkapi waktu musim ini tuh lumayan. Nah terus apa ya sama sih kayak di protokol kesehatan di tempat dokter gigi lain gitu. Gimana mbak? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nilai moral atau prinsip apa yang selalu Keiko baik
dan dokter pegang sampai saat ini untuk menjalani kehidupan khususnya dalam menjalani profesi? Bisa dari ikut lebih dahulu, prinsipnya apa sih untuk sampai bisa sampai saat ini tetap dipegang prinsip itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah, bahkan seterusnya sampai ke depan juga nggak berubah. Kira-kira prinsip yang seperti apa yang Keiko pegang? Oke, keberhasilan itu nggak ditentukan dari usia atau keadaan kita. Jadi aku juga nggak bisa katain aku ini sekarang udah berhasil kan, enggak. Tapi justru itu yang membuat aku lebih maju lagi. Dan perlu diketahui kalau setiap orang ini pasti ada planningnya masing-masing kan. Pasti juga ada tujuan hidupnya masing-masing. Dan dimana kita tuh harus fokus ke situ dan kita lakuin sebisa mungkin dan biarin Tuhan ini yang kerjain sisanya gitu. Jadi kalau aku punya prinsip kerjakan apa yang menjadi bagianku, sisanya biar Tuhan yang kerjakan. Oke, luar biasa. Kalau dari dokter Ida sendiri, apa sih prinsip yang dokter pegang selama menjalani profesi menjadi seorang dokter gigi? Work with heart. Jadi benar-benar kita harus menjadi sesuatu tuh dengan hati. Wah, Aku nggak dulu awal-awal itu mas aku nggak pernah promosiin atau gimana gitu ya. Cuman awal-awal itu dari mulut ke mulut pasien itu taunya banyaknya. Bahkan bukan dari kalangan teman-teman sendiri, tapi memang dari orang yang aku nggak kenal yang paling banyak itu. Kalau circle-nya pasien itu loh, gitu. Jadi karena memang kita harus kerjain dengan hati, nanti apa yang kita kerjain dengan hati itu kan harus kerjain dengan sebagus mungkin, bikin orang lain puas dengan hasil kerja kita. Nggak susah sih, promosinya cuma itu aja. oke, jadi benar-benar kerja dari hati ya dok ya. Apa segala sesuatu yang dilakukan pakai hati itu pasti berbuah yang sesuatu yang luar biasa juga ya dok ya. Nah, teman-teman ada nggak lagi pertanyaan untuk dokter dan untuk Keiko? Bisa angkat tangan. Oke, di belakang Mbak Kadek, mungkin dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidayat Sofiana dari Koordinasi. Di sini saya mau tanya ke Dokter Ida. Jadi gini dokter kan sebagai dokter gigi ya. Kebanyakan orang yang datang ke dokter gigi itu karena sakit gigi gitu. Meskipun nggak jarang, banyak juga yang memperbaiki giginya ataupun mempercantik giginya seperti itu. Nah, dokter kita bisa tahu dong gitu apa aja sih yang menyebabkan sakit gigi gitu. Karena kalau sakit gigi kan parah banget gitu ya. Terus juga selain itu apa aja tips dan trik buat merawat gigi? Karena juga kata orang-orang kan mendingan sakit gigi daripada sakit hati gitu. Padahal kan sakit banget gitu ya. Pengalaman kayaknya dok ini dok. Jadi tolong dokter ceritain gitu. Terus bagi juga apa aja tips dan triknya buat jaga gigi, juga merawatnya bagaimana gitu. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus, mendetail banget, spesifik banget kepada profesi menjadi seorang dokter. Silakan dokter dijawab. Iya memang betul, pasien yang datang juga yang sakit gigi itu juga banyak. Tipsnya gampang aja, kita sering ngecek di kaca, terus kita cek di gigi, paling banyak tuh gigi belakang yang paling sering, karena gigi belakang itu gigi permanen yang paling pertama tumbuh, gigi molar pertama atau gigi geraham pertama, itu cek di kaca. Kalau ada spot-spot hitam, titik-titik hitam, itu artinya sudah ada karies atau awal mula lubang gigi. Jadi jangan sepelein. Nah, kalau lubangnya kecil itu dokternya juga senang merawatnya, enak. Sekali datang pastinya langsung pulang. Tapi kalau sudah dalam, udah lebar, itu susah. Jadi bukan susah sih, maksudnya harus berkali-kali datang pasiennya, terus jadi juga lebih banyak pastinya. Kalau dari kecil itu lebih enak merawatnya gitu, nggak sampai sakit juga gitu. Terus rutin scaling atau pembersihan karang gigi setiap ya setahun minimal sekali lah, harusnya kan 2 kali ya mas, setahun sekali lah bersihin karang gigi. Kayak gini ya, gambarannya kayak kita nyapu rumah tapi nggak dipel gitu kan, nggak bersihnya nggak maksimal ya gitu sih. Untuk yang apa tadi pertanyaan merawat gigi ya, apa tadi Mbak? Penyebabnya ya, penyebabnya kira-kira apa? Tadi kan dia bilang lebih baik sakit daripada sakit hati ya. Penyebabnya itu sebenarnya
memang ada berbagai faktor kayak makanan manis, tapi paling besar adalah 70% adalah genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah ada riwayat giginya sering sakit, sering lubang, udah pasti anaknya juga kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu orang tua kita kayak gitu, kita sering-sering aja cek. Kalau ada titik-titik hitam, udah langsung ditambal aja biar nggak tambah besar, gitu. Biar nggak jadi sakit, gitu sih. Kalau gini, kebetulan aku tuh tiap malam itu nggak pernah gosok gigi, Mas. Jadi gosok giginya itu sehari itu cuma 2 kali, cuma waktu mandi. Kan aturannya tuh gini ya, kalau teorinya. Waktu sebelum tidur kita gosok gigi ya. Tapi gigi itu nggak ada yang lubang. Sama sekali nggak ada yang lubang, bagus. Karena memang genetiknya kayak gitu, dan suka minum manis dia suka yang lengket-lengket atau suka makan yang suka ya paling kalau habis makan kumur-kumur gitu, tapi memang genetik tuh paling besar, paling berpengaruh besar gitu. Jadi memang kalau jadi intinya kalau mau dihindari, misalnya ada loh pasien itu, dok saya tuh udah sikat gigi rajin banget, udah sikat gigi rajin, terus udah nggak suka permen juga, nggak suka manis, tapi kok tetap lubang. Iya itu genetik gitu. Nanti harus tanya ke orang tuanya yang sering sakit gigi Atau apa dicek enggak. aja, dicek kalau ada spot hitam gitu, terus mulai ada kecoklatan di giginya, kemungkinan itu karang gigi atau kemungkinan itu lubang. Gimana Mbak, sudah terjawab? Berdiri silakan. Iya, jadi kalau merawatnya cuma pakai apa namanya, gosok gigi pakai pasta gigi, itu kan mengandung deterjen juga ya dok ya. Itu kalau kita pakai pasta gigi terlalu sering atau mungkin diganti siwak atau apa gitu dok mungkin ya. Iya. Atau dengan perawatan yang herbal atau harus ke dokter gigi selalu gitu dok. Iya, mau dijawab. Ya, silakan ditanggapi dokter. Kalau pasta gigi yang nggak mengandung deterjen itu banyak ya sekarang dijual ya, cuman biasanya lebih mahal ya. Nah, yang pakai deterjen juga nggak apa, aku juga pakai merek-merek yang ini juga sih, yang umum. Iya yang umum, merek-merek yang umum juga. Nggak pakai sunlight tapi kan dok. Jadi ya, oh ya terus gini, sikat giginya jangan terlalu keras, jangan terlalu semangat. Soalnya kalau terlalu semangat itu nanti gusinya itu turun, gusinya resesi, ngalamin namanya resesi. Nggak Gitu. cuma aja, Gusinya perekonomian turun. bangsa yang resesi, ternyata gigi juga resesi. Iya udah santai aja kalau sikat gigi terus kumur-kumur ya biasa sih kita aja. Oke, terima kasih. Gimana Mbak, terjawab? Iya mau curhat dikit dok. Wah, oh ini kayaknya banyak curhat ya Mbak ini. Wah, Gini, dok. semangat ini. Saya kan ada di sebelah kiri bawah itu nggak ngapa-ngapain tapi tiba berdarah dok. Gitu. Biasanya keluar darahnya itu kenapa ya dok? Langsung kita praktek di sini. Aman dok. Udah pernah scaling atau pembersihan karang gigi? Tapi di situ nggak ada karangnya dok. Yakin ada karangnya Mbak? Iya, yang keluar darahnya itu nggak ada karangnya. Gitu. Jadi kalau dari ini anamnesanya tadi itu keluar darah, terus itu udah pasti radang atau nama medisnya gingivitis, keradangan di gusi. Nah, keradangan di gusi disebabkan karena hormonal, karena kekurangan vitamin C, banyak faktor, karena juga karang gigi. Kita sebenarnya nggak tahu sih ada karang gigi apa enggak, karena karang gigi itu biasanya itu di bawah gusi mbak, di bawah gusi gitu. Nah, goyang nggak giginya? Enggak goyang. Berdarah Goyang dong. Berdarahnya waktu sikat gigi aja atau berdarah terus? Iya, kalau kadang nggak ngapa-ngapain gitu ada keluar darah gitu. Ya, memang harus dicek ini sih. Langsung check up ke datang aja Mbak, langsung ke Iya, dokter. Lu mau tanya 3 jam, 4 jam, nggak apa-apa di sana. Ada diskon nggak dok? Ada. Ada, Ada dok, selama pandemi ada diskon nggak dok? ada banyak Pokoknya mas, nggak 100% diskon. banyak mas, jangan takut datang Ini aja. efeknya tiketnya luka hati sehingga keluar darah. Tadi kan dia. Gusinya agak bengkak nggak? Enggak bengkak. Nggak sakit juga dok kalau keluar darahnya itu. Iya nggak sakit sih memang. Pak waktu sikat gigi kan pelan aja ya. Habis itu kalau di daerah yang berdarah itu dipencet-pencet kayak dipijat gitu sampai ada keluar darahnya beneran tapi dipijat ya. Nah terus nanti itu tujuannya untuk mengeluarkan jenis granulasi atau bakteri yang ada di situ.
tujuannya supaya dia mengempes gitu gusinya, apa dipijit aja gitu. Terus kumur pakai betadine atau Vanorin. Ini sudah satu konsultasi, sudah satu sesi konsultasi, kayaknya lain. Bercanda. Oke. Gimana Mbak? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, siap, nanti OTW dok. Langsung aja datang. Sudah tahu alamatnya nggak Mbak? Tadi. Enggak, dikontak aja sama kakaknya. Iya. Ada pertanyaan lain? Mungkin konsultasi gigi yang lain? Semangat nih teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, yang paling belakang sebelah kanan saya. Silakan. Kenapa giginya Mas? Oh Mbak. Permisi, selamat pagi. Di sini saya mau nanyain apa usaha dari Dokter Ida sendiri sebelum memiliki profesi dokter atau menjadi dokter untuk selalu percaya diri bahwa diri kita tuh bisa sebenarnya untuk jadi dokter. Karena banyak masyarakat itu yang bilang kalau jadi dokter itu susah dan usahanya tuh cukup lebih menguras tenaga daripada profesi yang lain. Kalau boleh tahu, dokternya bisa memberi sedikit pengalaman dari Dokter Ida sendiri. Terima kasih. Ya, silakan dijawab dok. Iya, saya kalau melihat profesi lain itu juga susah loh Mas. Kalau melihat profesi lain, tapi memang yang saya jalani memang cukup susah. Terus dulu sempat di semester akhir itu, waktu saya udah koas ya, itu sempat mau berhenti. Berapa tahun? Koas ya, Iya, enggak dari kuliah sampai koas itu total berapa tahun? 5,5. 5,5. Koasnya? Koasnya 2 tahun, kuliahnya 5,5, iya total 5,5 sih. Koasnya hampir 2 tahun, lumayan cepet sih waktu itu karena emang ya nggak bisa lama-lama juga ya. Iya. Jadi Ngejar, gimana ngejar. sempat mau berhenti tadi? Gimana ceritanya tadi? Iya, jadi waktu itu memang berat. Jadi waktu itu saya susah banget, stres banget karena rekrutmen pasien itu yang benar-benar padat dan banyak banget, terus juga di biaya. Nah tapi semua itu bisa dilewatin kalau kitanya sendiri itu bisa fokus, terus ngejar, nggak nyerah, berjuang. Terus kedokteran itu sebenarnya nggak perlu pintar ya menurutku, tapi rajin gitu. Rajin, pintar itu nomor 2. Yang pertama kita harus rajin sih, harus ngejar target terus. Jangan sampai misalnya hari ini ada rekrutmen, ada tugas, selesaiin hari ini, jangan sampai numpuk gitu. Nah, yang penting tadi rajin tadi ya Sob ya. Harus rajin, terus diikutin aja semua prosesnya diikutin, harus fokus banget. Dulu tuh aku bukan sempat ya, selama kuliah aku jarang banget nongkrong, jarang banget bisa dihitung. Jadi waktunya teman-teman lain pulang kuliah itu masih makan di kantin, masih bisa ke mall. Itu dulu aku nggak bisa Mas, karena memang dulu ngejar supaya lulusnya cepat. 5,5 tahun itu lumayan cepat sih. Oke. Yang paling cepat sih. Gimana Mbak, pertanyaannya sudah terjawab? Ini juga ya, kita harus bisa menahan ego, harus menunda kesenangan untuk mencapai target yang lebih besar. Karena kalau kita selesaiin lebih cepat nih kuliahnya atau targetnya, kita bakal bisa kok cepat juga nyampe tujuan kita gitu. Oke, jadi bercita-cita dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Jadi memang itu yang Dokter Ida sendiri alami. Gimana Mbak? Ya sudah. Oke, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang dari teman-teman yang ingin bertanya sama Dokter Ida maupun sama Keiko di sesi yang kreatif talk yang kedua kali ini. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Tema kita yaitu prepare for your future. Jadi mempersiapkan diri sejak sekarang untuk masa depan kita masing-masing. Ada yang mau tanya satu lagi? Oke. Silakan berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Saya Lul Lasmi dari Koordinasi. Saya ingin bertanya dari
ingin bertanya ke Kak Riko tentang apa influencer ya Kak ya. Bagaimana apa ya? Bagaimana caranya kita itu untuk membranding produk. Lalu platform mana sih Kak yang paling efektif untuk memasarkan produk kita itu serta apa ya kekurangan dari kayak usaha online itu apa sih Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan jelas Keko? Jadi ada cara branding produk. Bilang branding produk apa lagi? Platform yang paling Oh, sama platform yang paling pas untuk mempromosikan produk tersebut ya. Apa tadi ada 3 kalau nggak Ada salah? 3 yang terakhir? Oh, Oke. kalau cara branding produk itu yang pertama emang harus dilihat dari visualnya. Nah, visualnya ini pasti benar-benar bikin tertarik orang-orang. Terus yang kedua jangan lupa produknya ini juga dilihat apakah ini pantas untuk dijual atau enggak. Jadi sebelum kita menjual kita juga harus merasakan terlebih dahulu apakah ini layak, apakah ini bagus untuk dijual atau dipakai. Terus untuk platform mana? Instagram, Facebook, sama Shopee. Itu benar-benar itu sih apa namanya manjur sih kalau dikatakan buat usaha online. Terus habis itu yang terakhir Kelebihan dan kelebihannya dan kekurangannya usaha online. Kelebihannya sih gampang banget buat promosi, bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau kekurangannya itu mungkin banyaknya apa ya namanya, kita harus pintar-pintar yang namanya ngatur feeds atau benar-benar pintar ngatur yang namanya produk itu supaya bikin tertarik orang. Terus juga pasti banyak banget pesaing yang udah punya nama, itu harus benar-benar kita tuh pelajari dulu pesaing kita itu harus kayak gimana. Terus kita harus terjun juga apa yang jadi kebutuhan dari orang-orang. Kita nggak boleh yang namanya cuma sekedar aku pengen buat usaha online karena aku mau, tapi kita harus lihat dulu peluang-peluang yang ada. Jadi kita harus terjun dulu, lihat yang namanya strategi pemasaran, terus produknya juga dilihat dulu. Ya itu sih kalau menurut aku Kak. Sudah jelas? Sudah jelas ya Mbak ya. Jadi kalau masalah produk itu memang kita harus bisa mengemas di sosial, apalagi sekarang era digital ya Mbak ya. Jadi semua punya Instagram, gimana caranya membranding produk kita, value dari produk kita itu kita harus bisa sampaikan di sosial media. Oh iya, sama harus punya tagline yang bisa diingat sama orang-orang. Kayak misalnya kalau contoh apa ya? Snack deh, snack. Kayak mantap gitu kan, kayak terngiang-ngiang gitu. Harus punya tagline yang unik, ciri khas tersendiri gitu buat produknya. Gitu sih. Oke, jadi tetap harus punya tagline sehingga itu diingat terus ya, di-remind terus sama orang. Iya, benar. Oh tagline ini produk ini, tagline ini produk ini. Iya, kalau diingat gitu. Oke, nah masih bisa kasih tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Nah, saya mau tanya karena ini prepare for your future, jadi mempersiapkan diri untuk masa depan. Kira-kira dari Dr. Ida Ayu dan dari untuk Keiko juga, kira-kira 2 sampai 5 tahun ke depan apa sih goal yang pengen Dr. Ida maupun Keiko capai? Ya namanya manusia kan pasti punya goal pribadi masing-masing. Kira-kira dalam 2, 3 sampai 5 tahun ke depan, Dr. Ida Ayu pengen mencapai sesuatu apa dan Keiko pengen mencapai sesuatu apa? Bisa sampaikan. Pengen punya banyak cabang. Doakan teman-teman supaya Dr. Ida punya banyak cabang. Kalau Keiko sendiri? Kalau aku yang pasti bisa lulus jadi sarjana dengan cum laude, terus juga bisa beli rumah buat mama papa. Itu aku udah mulai tabung-tabung apa yang jadi penghasilan aku. Jadi emang pertamanya nggak kelihatan, cuma kayak gitu doang, tapi kalau ditabung sedikit demi sedikit itu lama-lama jadi banyak. Ya memang kita harus punya target teman-teman untuk kehidupan kita pribadi masing-masing. Iya, penting. 2 tahun kita mau seperti apa pencapaian yang ingin kita capai. Oke, masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir teman-teman buat
kakak-kakak atau buat dokter Ida Ayu dan Kiko yang ada di depan, bisa kasih pesan-pesan buat kita semua yang ada di sini, baik yang secara offline maupun yang secara virtual, untuk generasi muda ke depan ini kita harus ngapain, kita harus berbuat apa, dan kita mau harus melakukan apa. Mungkin pesan-pesan untuk generasi muda di era milenial sekarang, apalagi kita tahu semua sekarang semuanya lagi mengalami masa-masa sulit, baik bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan buat teman-teman yang hadir. Pesan-pesannya di era digital ini kita harus bisa memilah-milah informasi, harus bisa menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Jangan gampang terpengaruh sama berita-berita yang negatif. Terus jaga kesehatan, jaga fisik, jaga kesehatan, olahraga, mumpung masih muda, benar-benar dipersiapin karena nanti tubuh kita tuh kayak tabungan, jadi di masa tua kita yang nuai gitu. Penyakit-penyakit muncul mungkin di umur 30-an atau 40-an kalau kita nggak jaga dari sekarang. Terus kita yang bisa kita ambil adalah dari kondisi sekarang, kita harus mempersiapkan dana darurat atau tabungan, karena nanti kita nggak tahu kapan lagi bakal kondisi kayak gini, tapi jangan sampai ya. Maksudnya kalau kondisi ini ada lagi, berarti kita harus punya uang yang cukup atau dana yang cukup untuk benar-benar survive di kondisi sekarang. Gitu. Oke, kalau dari Kiko sendiri gimana? Kalau aku kasih pesan deh, cara tips biar kalian ini bisa mempersiapkan masa depan. Oke. Yang pertama kan itu harus yakin pada diri sendiri. Kalau kalian tuh mampu, kalau kalian tuh bisa. Karena kalian nggak bisa nemuin diri kalian di sosok orang lain. Kalian itu versi terhebat dari diri kalian. Jadi kalian juga harus yakin. Terus kalian nggak boleh nyerah. Setelah itu kalian juga harus memperbanyak channel atau teman-teman di lingkungan yang pasti yang harus positif ya. Terus memperbanyak juga pengalaman, nggak perlu takut buat dicaci maki atau direndahkan. Justru itu yang membuat kalian itu harus tetap bangkit dan maju gitu. Memang dari awal itu pasti bakalan jadi nggak enak ya, ternyata nggak ada yang support, tapi itu justru jadi semangat kalian. Karena apa? Karena itu yang menjadi buahnya nanti. Karena apa yang kita tabur sekarang, itulah kita tuai nantinya. Apa yang kita udah lakuin sekarang, itu hasilnya itu nanti. Itu sih Kak. Oke, terima kasih buat pesan-pesan dari Dr. Ida dan Dr. dari Kiko sendiri. Jadi teman-teman kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Jadi sedikit saya mungkin akan closing ini, sebelum closing saya akan bercerita juga tentang kehidupan saya. Sedikit aja 5 menit. Saya dulu dari SMK Negeri dari SMK Negeri 22 Sidoarjo. Ketika saya lulus SMK, saya masih pakai seragam abu-abu putih. Saya berjalan di depan Gor Sidoarjo bersama sahabat saya berdua sama teman saya. Saya di situ cuma tanya dok, saya tanya ada ruko-ruko. Saya kan passion saya di dunia video dan foto. Saya tanya masuk ke salah satu ruko, itu tepatnya di tahun 2012. Masuk ke salah ruko, saya cuma bermimpi di depan ruko itu sama teman saya bahwa someday nanti aku bisa punya usaha foto dan video studio seperti tempatnya seperti ruko. Ruko waktu itu rukonya 3 lantai. Saya sudah sama teman saya sudah punya bayangan bahwa nanti lantai 1 kita pakai ini, lantai 2 pakai ini, lantai 3 pakai ini. Itu di tahun 2012. Saya tanya-tanya ke developer rukonya waktu itu sama berapa. Saya diremehkan karena saya cuma pakai abu-abu, masih pakai seragam SMA. Dan saya bukan dari keluarga yang mampu. Saya dari rumah saya di Kali Tengah, di Tanggulangin, saya dari desa, benar-benar bukan dari keluarga yang terpandang. Tapi setelah itu saya konsisten di situ. Saya bekerja freelance sebagai editor foto, sebagai editor video di rumah dan menerima pekerjaan. Dan 5 tahun setelah tahun 2017 itu saya tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang mana seseorang tersebut memberikan saya pinjaman ruko gratis, dan rukonya hanya berjarak sekitar 200 meter dari ruko yang pernah saya datangi di tahun 2012. Di situ saya bersyukur banget, dan saya dikasih tempat itu gratis, nggak bayar, sampai sekarang usahanya masih ada dan sesuai dengan mimpi saya di tahun 2012.
2017 saya mendirikan yang namanya 7Q Photo Studio, dan itu jaraknya cuma 200 meter dari tahun 2012 ketika saya masih SMA. Dan itu kenapa kami di sini membuat tema kegiatan ini prepare for your future, karena memang benar itu yang saya alami sendiri. Ketika kita mempersiapkan diri kita dari awal, meskipun itu nggak dilihat orang, meskipun itu nggak dirasakan orang, kita apa yang dikatakan dari dua narasumber itu benar. Itu kita akan tuai nanti itu entah tahun depan, entah 3 tahun depan. Yang penting kita mempersiapkan sejak sekarang. Makanya tema kegiatan Sidoarjo Youth Fest yaitu inspiring dan meaningful. Supaya iklim inspiratif itu ada di kota Sidoarjo, sehingga ketika teman-teman itu bisa saling berbagi sama-sama yang lain, bukan menjelekkan orang lain, tapi kita bisa melihat sisi kebaikan dari orang lain. Saya yakin Sidoarjo ke depan, 10 tahun ke depan itu menjadi Sidoarjo yang luar biasa, karena ada kita semua yang sudah mempersiapkan diri sejak sekarang. Itu dari saya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan talkshow pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto silakan.